Halo guys, kembali lagi di Grab Crypto ya guys ya, kembali lagi di channel saya hari ini dan semoga kalian semua mengalami hari yang cukup baik ya bagi kalian, semoga ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai ini salah gambar. Kita akan membahas mengenai pergerakan pasar sekarang dan ya kita bisa ngelihat bahwa BTC kembali lagi turun ke dalam 82.900 ya hari ini ya, 9 Maret 2025 guys. Nah, kalau misalkan, kita ngelihat dia tuh sekarang sedikit berada di bawah dari 50%-nya di 84.200 dan, mendekati ya ke 82.500-an ya, daerah-daerah yang menurut saya adalah daerah-daerah support juga ya, karena ada gap di sini. Terus habis itu, menurut saya walaupun sebenarnya bukan gap sih, tapi kayak kita, mungkin technical terms-nya apa ya, tapi intinya kita nggak berdiam lama di price range ini, makanya kita kembali ke tes di sini ya. Dan ini bisa kita ngelihat bahwa Bitcoin tuh masih dalam downtrend ya, dalam trend ini yang garis ini. Kalian bisa lihat yang kuning, kan kemungkinan besar dalam waktu dekat kita tidak nge-break guys ya trendline ini ya, dan kemungkinan kita mungkin akan, melakukan something like this ya, mungkin ya. Dan itu sih menurut saya, kemungkinan bisa terjadi di masa depan. Tapi ada beberapa aspek yang saya mau tunjukkan ke kalian bahwa sebenarnya bagi saya kenapa saya masih bullish juga, itu karena menurut saya ada ya beberapa indikator yang menyatakan bahwa Bitcoin bisa turun dalam waktu dekat, tapi dalam waktu jangka lama dia bisa naik guys ya. Yang pertama adalah global money supply ya. Global money supply kita bisa ngelihat bahwa Bitcoin itu sebenarnya korelasinya cukup kuat ya terhadap global money supply sesuai dengan ya karena kita risk on asset ya. Jadi M2 money supply di pasar makin banyak, cenderung kita akan mengalami, kenaikan juga, guys. Nah, ini di offset ya 75 hari ya, karena menurut saya ini yang paling cocok dengan chart ini dan dengan kita menggunakan ini kita bisa memprediksikan di masa depan M2 money supply akan bergerak kemana guys ya. Dan ini ini chart kayak gini tuh sering dipakai sama orang ya untuk menentukan, eee gimana price movement bagi risk on asset ya guys ya. Nah kita bisa ngelihat bahwa di masa depan perkiraannya adalah di ending Maret dan ke permulaan April kita mengalami bottoming out of the M2 money supply guys ya bisa dibilang di sini dan mulai kembali naik lagi. Ini menandakan bahwa sebenarnya in the next couple of days kita mungkin akan turun guys ya, keep on turun sampai mungkin sekitar Maret dan April ya, Maret dan permulaan April, dan disitulah ketika mungkin setelah Donald Trump memberlakukan tarif di Meksiko dan di Kanada ya bagi automakers di April 2 kita akan mengalami mulai ada kenaikan guys ya, setelah drop itu nanti mungkin. Dan kalau misalkan, kita lihat ya, sekarang kan price-nya di 82.800. Jadi in the short term mungkin kita bisa turun bahkan tembus ke 78.000 dan bahkan lebih, kita mungkin berkecimpung di dunia sini guys ya. Di antara all time high-nya 2024 yaitu di 74.100 di sini dan di 382 di sini ya, 78.000 guys. Jadi antara ini dua. Nah, kalau misalkan di situ terjadi, kita harus memastikan supaya price itu nggak turun terlalu jauh dari 74.000 guys. Karena kalau dia sampai turun terlalu jauh ke 74.000 dan bahkan nyentuh di bawah 70.000 yaitu di all time high-nya bukan all time high sorry, di lower high-nya Juli ini 2024, itu bisa menandakan bahwa this is going to be bearish guys ya. Makanya saya ada notes beberapa ini, kita bisa ngeliat ya. Kita udah ngomongin tentang pertama ya, bahwa Global Liquidity Index should bottom near the end of March and early April. Terus pas banget ya dengan April 2 kemungkinan tarif hit di Meksiko dan Kanada, dan kemungkinan besar Trump udah mulai nurunin ke tidak bisa diprediksinya dia ya terhadap tarif ya. Mungkin setelah ini dia lebih cenderung nggak asal nembak ya guys ya. Yang tiga itu Bitcoin kan mengikuti global liquidity, tadi kita udah bahas. Dan empat ya, kita nggak butuh QE guys ya, tapi butuh pemberhentian QT. Nah, The Fed banyak yang, kalau nggak salah pernah ngomong dia kira-kira di Juni atau Juli, tapi banyak ekspektasi pasar itu menyatakan bahwa mungkin di Mei guys ya.
di Mei terjadi pemberhentian QT. Dan kita tuh sebenarnya nggak gitu butuh QE. Karena kita di 2017 juga masanya tuh netral, sedangkan Bitcoin naik guys. Ya kan? Jadi kita cuman butuh tuh asalkan QT-nya nggak ada terjadi atau mungkin QT-nya nggak sekencang itu guys, ya kan? Maksudnya ceritanya kita pendangkalan gradiennya dikecilin atau diberhentikan lah. Intinya bagi kita tuh itu bagus. Jadi kemungkinan besar Mei atau Juni ya kemungkinan NQT tergantung obviously pasar guys. Dan karena The Fed kan bergantung sama pasar, makanya itu kita harus ngelihat bahwa CPI dan PPI minggu depan keluarnya itu kita harus perhatiin, ya kan? Kalau CPI-nya ini tinggi atau lebih tinggi dari ekspektasi, that could be one of the problem ya guys ya. Dan kemungkinan besar The Fed tidak akan NQT kalau inflasinya naik guys. Oke. Terus kita ngelihat juga ya Dixie mengalami penurunan ya karena gara geopolitical concern dari Trump tariff dan Amerika kan menjadi quote unquote melemah ya karena allies-nya mulai memandang dia jelek ya guys ya. Mulai memandang Amerika jelek. Terus kalau kita ngelihat ya Treasury yield spread di sini, Treasury yield spread itu ketika biasanya kalau ini kita bandingin 10 year to 3 months ya. Jadi intinya bedain antara bunga surat berharga negara yang berjangka 3 bulan dan berjangka 10 tahun. Nah cenderung kan kalau normalnya itu 10 tahun tuh lebih banyak guys ya persenannya. Kenapa ya? Karena kan kita lock duit kita selama 10 tahun di negara. Ya kan, jadi cenderung let's say misalkan 3 bulan ini tuh 2% per tahun, berarti yang 10 tahun ini tuh mungkin 3% gitu atau 4% gitu guys ya. Itu yang ditandakan oleh ini ya, chart-chart yang di bagian atas guys. Tapi kalau ketika di bawah itu menandakan bahwa 10 year-nya tuh sebenarnya lebih kecil dari 3 months ya. Dan itu biasanya menandakan bahwa investor tuh tidak begitu percaya in the long term itu ekonomi akan membaik. Makanya mereka lebih percaya terhadap 3 month ya. Makanya kan kita bisa ngelihat ya. Kebalik. Lebih banyak percaya bahwa in the short term ekonomi nggak membaik ya. Makanya kan bond prices-nya turun guys. Kalau bond prices yang 3 month ini turun karena nggak banyak yang beli, maka yieldnya naik guys ya. Itu korelasinya. Makanya kalau dia naik, makanya kita akan ada invert kayak gini guys ya. Nah kita ngeliat sebenarnya nggak semua obviously kalau dia uninvert ya. Uninvert tuh maksudnya kembali lagi ke normal, ke dimana 10 tahun itu lebih tinggi dari 3 bulan. Tapi memang ada kira-kira beberapa kali kejadian bahwa setiap kali dia uninvert ada resesi guys. Resesi itu yang abu-abu ini ya. Bisa kita lihat resesi. Di sini ada resesi 2 kali ya, setiap kali dia uninvert. Terus di sini juga uninvertnya resesi lagi di 1990 guys. Dan di sini di 2001 ada resesi lagi ya setelah dia uninvert. Di sini juga ada uninvert juga, dan di COVID juga sama ya terjadi ya. Jadi dan ini adalah salah satu uninversion yang cukup lama guys. Kita bisa ngelihat ya, lebih lama daripada banyak tahun sebelumnya guys. Dan kemungkinan malah lebih cocok ke tahun 79-80 ya, dimana dia terjadi 2 resesi seperti ini. Mungkin bagi kita bisa ngelihat bahwa kita tuh juga nge-push sedikit di atas walaupun masih mencetak di bawah invertnya ya. Kita bisa ngelihat Treasury yield spread sekarang minus 0,05% guys. Jadi ini bisa perkiraan bahwa resesi di masa depan tuh bisa terjadi guys ya. Dan resesi itu biasanya kapan sih? Ini ada beberapa yang di dalam inversion ya, ada beberapa yang di setelah 1 tahun guys ya. Misalkan ini kan di uninvertnya di mana di Desemberan 89 guys. Tapi terjadi resesinya di sekitar Agustus 90. Ya jadi kira-kira 8 bulan sampai 1 tahun lah ya perbedaannya ya. Terus di sini juga bisa ngeliat ada kayak kira-kira ada gapnya ya. Dan ini yang kelihatannya yang lebih banyak terjadi di daerah kita karena ini sekarang udah lebih modern sejak sejak kita dolar tuh udah di-peg terhadap gold ya guys ya. Jadi makanya kita bisa prediksi atau kita kira-kira lah bahwa kemungkinan besar kalau ini dia uninvert secara kuat ya, mungkin dalam 8 sampai 1 tahun
itu ada resesi guys. Jadi kita bisa expect gimana ya antara sampai September atau mungkin Desember tahun ini atau tahun depan ya kan. Dan itu coincides banget dengan Bitcoin bear market guys ya. Jadi kalau misalkan resesi obviously kan Bitcoin kena lah. Tapi kita bisa kira-kira bahwa mungkin bisa pas nih ya di bear market Bitcoin dan bear market stocks juga itu bisa terjadi resesi guys yang menandakan bahwa kita di bull market ini harus hati-hati sekali untuk menentukan quote and quote topnya kapan. Nah, makanya kan kita harus take profit guys ya. Ingat ya, ini bukan berarti harus terjadi resesi. Oke, karena ada kejadian di mana ini nggak ada resesi guys. Tapi dari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lah ya. Let's say kita nggak ngitung kita. Dari 9 inversion terakhir ya sejak tahun 1962 cuman 1 yang enggak menghasilkan resesi guys. Ya, 8 yang lain menghasilkan resesi. Jadi kayak statistically itu kita lebih kemungkinan terjadi resesi nanti tahun 2000 akhir 2025 atau awal 2026 atau mungkin di tahun 2026-nya daripada enggak guys ya. Tapi ini kan bergantung terhadap semoga ya Jerome Powell tuh cukup pintar ya dalam kerjaannya supaya dia nggak bikin ekonomi Amerika jatuh ke resesi guys. Tapi secara history it's not looking good ya buat tahun depan. Ini artinya apa ya? Kembali lagi yang tadi saya udah ngomong, kita harus ready ya untuk walaupun ini bull market dan saya masih percaya ini bull market bisa naik lebih tinggi ya. Kita nanti kalau kalian udah ngalamin ya mungkin 2 bulan 3 bulan ke depan atau mungkin sampai 6 bulan ke depan, kalian harus benar-benar ingat gitu untuk take profit karena tahun 2026 it's not looking good economically guys ya. Jadi ya itu ingat aja ya guys ya, jangan lupa take profit guys. Oke. Terus ini sekarang ya rate-nya Fed sekarang 4,25 sampai 4,5 ya. Kita expect mungkin somewhere in antara Mei atau June kita mengalami penurunan lagi mungkin 25 basis point ke 4% ya. Terus kalau kita ngeliat CPI ya, CPI ini slowly going up ya, kita bisa ngeliat dia slowly going up dari 2,43% di September, Oktober 2,57, terus habis itu bentar ini aku ya ini dia di Desember 2,87 dan di Januari ya 3%. Ya, jadi kita mengalami kenaikan secara CPI gradually ke 3%. Berarti ekspektasi yang saya ngelihat ini kalau ini kan ini lumayan garisnya lumayan datar ya. Jadi mungkin terjadi somewhere here ya guys ya di data untuk Februari sekitar di sini dan kemungkinan itu mungkin nggak 3,1 3,2% guys ya. Kalau misalkan lebih tinggi dari itu, it's going to be a problem. Tapi kalau lebih rendah dari itu, mungkin kita akan rally terhadap newsnya guys ya. Dan itu di minggu depan guys terjadinya. Terus kita kalau ngeliat PPI juga, PPI ini mengalami kenaikan guys. Dan cenderung kalau PPI ini tuh, ini kita bisa lihat ya dari 2,4, minus 2,4 sorry, ke minus 0,8, ke mana nih, ke 0,14 ke 1,49 ke 2,39 guys. Dan PPI ini tuh cenderung memprediksi CPI ke depan akan ngapain. Kenapa? Ya karena PPI ini kan produser dan produser kalau cukup lama mengalami kenaikan yaitu dia harus beli barang baku. Kalau bahan bakunya naik terus, otomatis lama-lama ya produsernya harus naikin harga guys ya. Jadi itu akan mempengaruhi CPI. Makanya kenapa biasanya untuk quote-unquote memprediksi CPI di masa depan kita bisa ngelihat dari PPI guys ya. Nah, kalau PPI naik begini, kita bisa prediksi ya bahwa di bulan Februari kemarin itu kemungkinan besar CPI-nya naik guys. Tapi memang ini datanya data Januari dan nanti kita akan dapat data Februari guys ya. Jadi kemungkinan besar mungkin di Maret ini mengalami penurunan ya. Tapi di PPI ya, maksudnya ke gradiennya nggak setajam ini. Tapi tergantung juga. Kalau mungkin bisa lebih tinggi ya karena Trump tariff. Ya jadi
kita masih harus ngeliat lah ya, jadi masih in the short term kita masih belum menentu, dan kemungkinan kalau misalkan ini naik terus dan CPI juga naik terus, kemungkinan Mei itu the Fed gak akan end QT guys ya, kemungkinan mungkin ditunda ke Juni atau di Juli guys, dan itu pun bisa ditunda lagi. Jadi untuk sekarang sih in the short term kita masih quote and quote masih di dalam masa uncertainty. Dan ini makanya kembali lagi kita kalau misalkan mayoritas Bitcoin atau mayoritas majors, kalian sebenarnya nggak gitu masalah ya. Tapi kalau misalkan kalian meme coins atau yang kayak small micro cap coins gitu, ya itu salah kalian sendiri ya guys ya. Terus habis itu unemployment rate ya. Unemployment rate masih stabil ya di sekitar 4%, jadi cukup bagus. Walaupun ada sedikit kenaikan, tapi menurutku sih harusnya belum nggak sesignifikan itu. Ini menandakan ya bahwa labor marketnya cukup kuat, sehingga the Fed bisa ngepertahanin rate tinggi lebih lama guys. Tapi kalau kita udah kita ngelihat nih unemployment rate mulai naik, kemungkinan itu akan memaksa the Fed untuk menurunkan interest rate guys ya. Dan obviously asalkan dia naiknya nggak terlalu drastis, itu bagus buat kripto ya. Karena misalkan karena the Fed harus nge-cut rate guys ya. Tapi kalau dia naik drastis seperti yang terjadi di 2020 lah karena COVID ya, tapi let's say terjadi gitu. Dari 3,5 langsung loncat ke 1% ya, ke 4,4. That's going to be a problem guys ya. That's going to be a problem. Karena abis itu pasar juga akan kena ya. Karena itu menandakan resesi cenderung. Oke, karena resesi itu cenderung dari unemployment rate juga. Ya, jadi walau itu quarters of negative GDP growth plus ada unemployment factornya juga ya guys. Itu cara mereka menentukan inflasi resesi terjadi. Oke. Anyways, I believe this all for this video ya. Intinya kesimpulannya tuh bagi kalian yang ini, kita mungkin mengalami short term penurunan ya sampai ada kepastian banget. Tapi berdasarkan global liquidity, ini kita bisa ending sekitar akhir Maret atau akhir April, di mana kita mulai stabil dan mulai mungkin pelan-pelan naik ke atas ya guys ya. Asalkan nggak ada katalis jelek lagi seperti perang atau gimana, untuk sambil menunggu the Fed berhentikan QT guys ya. Jadi kemungkinan besar kalau misalkan aku gambar, mungkin kita akan turun begini sampai akhir Maret dan mulai pelan-pelan naik, mungkin kayak gini lah ya. Ini obviously gambar oversimplified sampai QT ends let's say di Juli di sini, baru kita mungkin mulai parabolik ya gitu ya. Dan ya semoga itu terjadi, dan kita mungkin di Agustus dan di September sekitar situ kita take profit ya. Kenapa ya? Karena kembali lagi ekspektasi saya tuh akhir 2025 ini atau tahun depan itu kemungkinan resesi terjadi itu cukup tinggi. Kalaupun gak ada resesi, tetap marketnya gak gitu bagus karena itu kan bear market ya di dalam kripto. Jadi ya obviously I could be wrong. Kalau kalian gak setuju ya klik komen di section di bawah ya. Dan misalkan kalian suka sama videonya, klik like ya guys ya, dan subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next time. Bye bye.